Kesempatan ini, wahai anak-anakku prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, udara, dimanapun bertugas, baik di dalam negeri dan luar negeri, para komandan-komandan satuan, para kepala bagian, para staf, para panglima-panglimaku, ingat, jangan abai. Kalau abai, negaramu akan punah. Karena abai adalah awal dari kehancuran. Ini bulan September, bulan kewaspadaan. Ingat, para pahlawan revolusi pada bulan September mereka disiksa dan dibunuh. Maka saya ingatkan, rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Saya ulangi, siaga penuh. Jangan mau dipecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini. Selanjutnya, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, yaitu para pandita, biksu, pendeta, pastor, ulama, habaib, masyaid, kiai, ustadz. Mari sama-sama satukan umat antar agama masing-masing dan intern agama masing-masing. Hilangkan perbedaan. Jangan bicara perbedaan, bicarakan persamaan. Karena bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Saya ulangi, bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Para pandita tadi, biksu semuanya, kemudian pendeta, pastor, para ulama, umatnya jadikan satu. Ingat, di negara ini adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua agama sama derajatnya berdasarkan konstitusi yang ada. Bersatulah. Dan bersatulah dengan TNI. Bersama-sama untuk jaga negara ini. Dan para generasi muda, mahasiswa, pelajar, dan profesi lainnya. Bangkit kau, bangkit! Kau adalah tulang punggung bangsa ini. Dan kau adalah pewaris negeri ini. Jangan tidur. Rapatkan barisan. Ajak orang tua. Ajak kakakmu. Ajak TNI, ajak Polri bersama-sama untuk jaga negeri ini. Jangan lengah. Dan saya dan purnawirawan lainnya, hanya karena umur, saya tidak lagi ada di institusi TNI, baik darat, laut, dan udara. Tetapi jangan ragukan kami. Saya ulangi, jangan ragukan kami. Jangan ragukan semangat juang para purnawirawan. Kami tetap mempunyai semangat juang yang tidak pernah luntur. Dan kami setiap saat siap dipanggil, siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Ibu Pertiwi. Dimanapun, semua purnawirawan sama. Kita siap mengangkat senjata untuk membela negara ini apabila Ibu Pertiwi memanggil. Ini yang saya sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kekuatan kepada kita semuanya, agar kita semuanya, komandan bangsa ini, bersatu untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Pak, ini Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, peringatan dari Bapak Gatot Nurmantio. Ya. Ini terutama menanggapi masalah pernyataan Effendi Simbolon ya Pak ya. Mungkin ada dua kalimat atau dua statement yang menyakitkan. Ya. Pertama yang berhubungan dengan masalah gerombolan. Ya. Jadi TNI disamakan dengan gerombolan. Yang kedua masalah disharmoni ya. Nah, mungkin pernyataannya itu asal terlontar begitu saja. Tapi karena itu dilakukan di ruang DPR, kemudian juga didengarkan oleh masyarakat seluruh Indonesia, ya, itu sepertinya tidak mungkin kalau itu hanya guyon, ya, tapi itu ada tendensius seperti itu. Apalagi Pak Gatot Nurmantio itu mengaitkan ini di bulan September, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang pernyataan dari Effendi itu ada tendensius nggak gitu? Ya kalau masalah
kebebasan untuk berbicara di DPR. Di DPR itu ada imunitas. Saya sebagai tegaknya demokrasi saya memperbolehkan lah. Hal yang seperti itu nggak ada masalah. Gitu. Saya lebih menitik beratkan apa yang disampaikan oleh Pak Nurmantio kaitannya dengan masalah September itu. Jadi September itu kan artinya kita teringat lagi masalah 65 kan. Jadi komunisme. Jadi tidak saya kaitkan dengan masalah itu. Kelihatannya kebebasan itu kebebasan di dalam menyatakan itu. Tapi disampaikan ada bulan September mungkin ada kaitannya gitu ya. Nah, September yang dimaksud barangkali masalah komunisme kan gitu. Di Indonesia memang pemeluk agamanya adalah yang terbesar adalah Islam kan. 85% itu Islam. Nah, dalam hal pergerakan politik, begitu juga pada saat kemerdekaan, jauhlah kemerdekaan dari tahun 1906 terus ke 18 ke 26 gitu. Itu kebangkitannya adalah dimulai dengan kebangkitan kalangan santri dan kalangan ulama waktu itu. Gitu. Makanya ada syarikat Islam segala macam gitu. Nah, sementara pergulatan di dunia ketika itu adalah pergulatan antara komunisme dan blok barat dan blok timur gitu ya. Nah, dari hal ini komunisme kan ingin juga mengembangkan ke Indonesia. Jadi cuma mereka terhalang dengan masalah banyaknya umat Islam. Dalam arti kata Islam itu kan percaya kepada Tuhan, berbeda dengan paham komunisme. Nah, keinginan yang seperti itu kan sudah sejak lama dan melalui Partai Komunis. Itu di tahun dulu sebelum kemerdekaan mereka mengadakan juga itu kan kalau sebelum kemerdekaan nggak kita bahas lah karena itu zaman Belanda Tapi yang kita bahas di tahun 48 di situ kan mereka berontak, mereka ingin menguasai gitu karena ini Indonesia ini harus komunis, kira-kira begitulah keinginan mereka gitu, tidak Islam gitu, sehingga di ulama-ulama ketika itu kan dibunuh sama mereka. Di tahun 48 itu seperti itu. Jadi ada perang saudara walaupun kita sedang memerangi Belanda karena Belanda pengen lagi menjajah kan. Nah, 48 terjadi pengkhianatan seperti itu. Tapi itu gagal. Kembali Indonesia berjalan dengan baik lah, katakanlah panjang lah sejarahnya gitu. Nah, tapi mereka dalam hal ini kepentingan paham komunisme, terutama Rusia dan Cina, itu tetap menginginkan Indonesia itu negara besar, ikut juga paham mereka. Gitu. Mereka ulang lagi, yaitu di tahun 65 kan. Nah, di 65 ya 48, ke 65 kan mereka punya 48 mereka dihabisi juga karena menghabisi ulama. Tapi mereka bangkit dan 65 mereka udah mulai PKI udah mulai menyaingi lah gitu. Partai mereka kalau nggak salah udah yang ketiga kan setelah NU itu bukan Masyumi ya. Masyumi, NU, terus PNI, terus PKI. Kekuatan mereka demikian besar, lalu juga disokong juga oleh Cina, ya kan? Kembali mereka berpikir untuk menguasai Indonesia itu harus mulai dari pemerintahan. Masuklah di NID menjadi orang-orang dekat di sana kan. Nah, terpengaruhlah pemerintah Jokowi Soekarno waktu itu kan, sehingga muncullah yang namanya toleransi mereka Nasakom, ya kan? Nasional Komunis Agama. Nasional Agama Komunis. Dan itu kan aneh juga, masa agama bisa disatukan dengan komunis? Karena sedangkan komunis itu tidak beragama, gitu, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan kan begitu. Nah, terjadi perlawanan, akhirnya gagal juga mereka, ya kan? Dengan caranya adalah mereka ingin menguasai Indonesia itu melalui istana, terus juga ada angkatan waktu itu kan ada 4 angkatan. Polisi ini kan masuk angkatan tentara juga dulu, beda dengan sekarang kan. Nah, mereka bikin angkatan kelima dan disuplai oleh Cina karena menganggap bahwa dengan angkatan kelima ini Indonesia akan bisa dikuasai oleh komunis, ya kan? Dikirimlah waktu itu senjata Chong kan, tapi TNI waktu itu tidak mau. TNI dalam hal ini ya menghambat lah gitu. Sehingga gagal. Tapi kegagalan mereka ini tidak berhenti lagi, tetap mereka usahakan untuk kembali lagi gitu. Karena kepentingan itu tadi, komunis itu tidak akan pernah mati karena memang di Cina dan di Rusia walaupun katakanlah mereka toleransi juga dalam Islam segala macam, tapi paham mereka komunisme itu, Marxisme, Leninisme itu tidak akan pernah habis. Nah, di Indonesia kita kan setelah kejadian 2 kali pengkhianatan itu, kita sudah mengawasi dengan cara menerbitkan yang namanya ketentuan, yaitu TAP MPR. Ya, TAP nomor 25 tahun 66
yang melarang sepenuhnya adanya ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme gitu. Itu jelas di TAP MPR. Dan lalu juga ada undang-undang berikutnya. Jadi 65 lahir itu 66, setelah pengkhianatan itu 66. Tahun 99 dikeluarkan lagi undang-undang nomor 27 kalau nggak salah. 27 tambahan di KUHP itu ada beberapa pasal, kalau nggak salah itu pasal 107A sampai I kalau nggak salah. Menyangkut masalah komunisme. Ya, bagaimana kalau menyebarkan baik lisan, tulisan, ya kan, atau melalui media-media, ya kan, itu tidak diperolehkan dan hukumannya juga bukan main. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada 25 tahun. Itu jelas undang-undang. Ya. Tapi yang namanya undang-undang ini mereka juga bekerja. Komunis dengan dukungan-dukungan negara-negara ini juga bekerja. Ya kan? Islam merupakan pertahanan Indonesia terhadap serbuan dari paham komunisme, termasuk TNI. Ya kan? Mereka berhasil ingin membentuk angkatan kelima. Lalu mereka juga berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh istana, kan? Ya kan? Aidit segala macam yang akhirnya di sekeliling di sekitar Soekarno banyak orang-orang PKI itu, Subandrio segala macam, ya kan? Setelah 65, sekarang 2022. Apakah mereka diam? Tidak. Ya kan? Apalagi kepentingan geopolitik internasional, di mana ada pertentangan antara Barat dan komunisme. Memang dalam hal ini Amerika waktu itu terpengaruh, ya kan? Terpengaruh dengan adanya bom 11 September, dua menara Amerika itu hancur, dianggap adalah itu terorisme dari Islam. Saya di sana di Amerika itu menganggap Islam adalah lawan mereka. Tapi setelah kembali ke sini lagi, Amerika juga melihat yang berbahaya bukan Islam, bukan ajaran Islam yang berbahaya. Di negara mereka juga berkembang, di negara Inggris juga apalagi sekarang gitu berkembang. Ternyata yang berbahaya itu bukan itu. Mereka lihat ada komunisme. Terjadilah kembali perang dingin, perang dagang antara Amerika terhadap Cina. Nah, pertarungan ini ya, merupakan pertarungan yang juga masuk ke Indonesia. Dan mereka juga menguasai itu istana. Ya. Kita nggak bisa menunjuk orangnya, tapi juga kita bisa melihat kriterianya, dan kita juga bisa mempelajari sejarahnya. Ya, dalam kajian kebijakan publik, ya, kita bisa lihat bagaimana gerakan mereka, bagaimana timbulnya BPIP, bagaimana timbulnya HIP, ya, undang-undang yang diajukan di mana tidak lagi memasukkan undang-undang TAP MPR tentang pelarangan komunisme, ya kan? Begitu juga mereka juga mulai mempermasalahkan Pancasila, yang di dalam hal ini adalah Pancasila Soekarno yang benar, padahal itu kan wacana Soekarno yang akhirnya disepakati oleh pendiri negara ini, bukan Soekarno sendiri, ya, banyak. Nah, tapi mereka coba ini yang benar. Ya. Nah, lalu mereka juga masuk ke masalah pendidikan, ya kan? Bagaimana peta jalan pendidikan yang sejarahnya mulai orang-orang tokoh-tokoh Islam dihilangkan, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, kan? Tapi kita kan harus awas. Nah, syukur alhamdulillah dalam hal ini kan ada lembaga yang juga mengawasi. Nah, FKP 2B juga berfungsi seperti ini. Kita juga mengawasi ini, dan kita juga bikin kajian itu tentang bagaimana bahayanya undang-undang HIP itu, dan kita masukkan kemana-mana, ke istana, ke menteri-menteri, kan. Tapi HIP kan jadi gagal, kan. Tapi tetap percobaan mereka itu untuk kembali itu ada, kan. Bukan berarti bahwa mana komunisme. Kan? Yang namanya paham mereka itu tetap mereka akan ingin merubah supaya apa? Negara ini ngikut mereka untuk melawan apa? Melawan hegemoni Amerika misalnya, kan, yang sudah menganggap bahwa komunisme itu adalah musuh mereka. Nah, bagaimana dengan masalah komunisme? Kita lihat ada yang bilang, di Cina juga ada masjid kok. Ada, memang benar, karena itu dianggap masjid kecil-kecil di beberapa kota, tempat sholat segala macam, tidak dianggap membahayakan. Tapi kalau itu dianggap membahayakan mereka habisin. Contohnya Uighur, kan. Walaupun misalnya itu merupakan katakanlah ini dari Barat, gitu. Tapi kan kita juga punya orang-orang Uighur yang datang, yang segala macam, yang bercerita bagaimana kehidupan mereka, bagaimana 1 juta mereka itu bahasa mereka mulai dihilangkan, budaya mereka mau dihilangkan, lalu mereka di broadway dengan nyanyi-nyanyian komunisme segala macam, bahwa Tuhan itu nggak ada segala macam, gitu. Itu kan mereka lakukan, dan ini juga akan terjadi di Indonesia. Nah, selama rakyat kita itu tidak diajarin lagi agama, sehingga dalam hal ini agama ini dianggap penghalang mereka. Makanya katakanlah ketua BPIP itu kan seorang rektor yang dari Universitas Islam, tapi
siapa namanya saya lupa itu. Nah, sekarang udah mulai diem kan. Iya. Nah, Apalagi itu Yudi, Yudi bukan. Yudi. Ya. Yudi apa gitu kan. Nah, itu awal pertama mereka diangkat aja dibilang Islam itu dianggap sebagai candu yang berbahaya dan tidak akan bisa Indonesia maju. Dan itu dilontarkan juga oleh para buzzer, oleh influencer itu. Gitu. Termasuk oleh Puan Maharani sendiri itu ya. Agama itu adalah penghalang. Ya. Jadi hampir semua yang katakanlah istilahnya yang setengah-setengah dalam hal ajaran agamanya meyakini hal seperti itu. Ya. Jadi perjuangan daripada umat Islam walaupun katakanlah 85% itu memang berat saat sekarang. Karena ya Soekarno juga bilang bahwa yang namanya yang berbahaya itu bukan musuh dari luar, tapi musuh bangsa sendiri. Di mana bangsa sendiri itu sudah terpengaruh dengan kemajuan ajaran yang dianggap maju sama mereka. Ya, komunisme yang saya sebutkan neokomunisme lah. Dan itu masuk ke beberapa lembaga-lembaga di negara, mau di istana, mau di ini, itu di partai politik. Itu hal yang sangat benar gitu. Kenapa? Karena memang kepentingan luar itu ada gitu. Dan sangat naif kalau kita bilang nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi itu? Kalau menurut saya hal yang terjadi pertentangan ini mungkin kecil ya. Saya menganggap bahwa sistem mereka sekarang bahwa melemahkan yang namanya agama dianggap radikal, intoleran, lalu juga penghambat kemajuan segala macam, dan itu mereka framing seperti itu ya. Dan juga pendidikan kita juga harus awasi. Jadi ke depan ini menurut saya harus ada tetap bahwa yang namanya Indonesia pernah mengalami beberapa kali dunia kelam, yaitu pengkhianatan bangsa sendiri karena adanya paham komunisme. Nah, bagaimana caranya? Melalui pendidikan. Nah, mereka sekarang pendidikannya mau dialihkan kan? Nah, harusnya sekarang ini tidak saja Gatot Nurmantio yang ngomong begitu, harusnya Menteri Pendidikan kalau memang benar mereka ingin membela Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia gitu kan. Dan undang-undang ataupun MPR juga secara jelas melarang ajaran itu. Ya, yang saya sebutkan tadi kan, MPR sudah sangat jelas. Undang-undang nomor 27 tahun 99 juga sangat jelas. Ada hukuman-hukuman berat untuk yang mengenalkan, yang mengajarkan, yang mensosialisasikan ajaran komunisme itu bisa 15 tahun sampai 25 tahun penjara. Gitu. Itu harusnya mereka sosialisasikan, gitu. Baik di dalam pendidikan SD, SMP, SMA, gitu. Nah, itu kewajiban daripada para pendidik untuk itu. Dan jangan bilang lagi misalnya ngapain diputar film G30 PKI itu kan rekayasa, bohong-bohongan. Siapa bilang? Kan fakta bahwa jenderal itu mati. Ya. Fakta bahwa banyak ulama yang mati di Kresek, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan bahkan di mana-mana gitu. Kalaupun ada yang salah tangkap, itu hal yang bilang aja di zaman sekarang ini banyak tuh yang salah tangkap. Tapi bukan berarti menghilangkan sejarah bahwa komunis itu tidak ada, bahwa komunis itu korban, itu tidak benar. Bahwa komunis itu adalah pelaku, dan itu dibuktikan di tahun 48 dan 65. Baik Pak, ini supaya ada like, subscribe, ya, dan share buat HS official. Ya. Terima kasih Pak.